Jemaat GKI Klaten yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita akan beribadah melalui ibadah online ini. Namun, sebelumnya perkenan kami sampaikan bahwa untuk hal-hal penting berkaitan dengan kegiatan gerejawi bisa dibaca pada warta online. Kini kita akan segera memulai ibadah dan jemaat diharapkan tetap bersikap seperti mengikuti ibadah offline di gereja. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 5, bait 1, 3, dan 6. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala surga menyembah Engkau Khalik semesta. Bapa agung dan kudus, Maha murah dan rahmani, Putra Tunggal Penebus, Roh Penghibur yang sejati, langit bumi-Mu penuh kemuliaan nama-Mu. Tiap hari nama-Mu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datang-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita awali ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat dipersilahkan duduk.
Shalom. Apa kabar kita semuanya? Kiranya setiap kita senantiasa berada dalam kondisi sehat, penuh berkat, berlimpah sukacita senantiasa di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita masih menjalankan ibadah online. Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah masing-masing kiranya didapati kesetiaan untuk senantiasa bersekutu di dalam Kristus Tuhan. Saat ini kita bersama-sama di dalam ibadah ini hendak menggumuli kehidupan kita sebagai bagian dari gereja dengan sebuah tema bergereja dalam kasih dan relasi. Namun sebelumnya, mari kita bersama merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon berkat, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, menjadi berkat untuk semua dimanapun Bapak Ibu sedang berada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mau senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Karena di dalam segala keadaan kami mendapati berkat Allah, pimpinan Allah, penyertaan Allah, sehingga kami saat ini mendapati kondisi yang sehat. Kami mendapati semangat untuk senantiasa bersekutu dengan metode-metode yang ada. Dan kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan setiap kami anak-anak-Mu. Pada hari ini kami hendak bersama-sama menyediakan waktu, diri, dan pikiran serta hati kami untuk larut dalam ibadah saat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu supaya setiap kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kami pun berlimpah berkat yang daripada-Mu. Namun kami juga hendak mengaku dengan sungguh-sungguh dari kedalaman hati kami, sekiranya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ada yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Allah. Terlebih ketika kami menghayati diri sebagai gereja-Mu, mungkin kami belum berbuat banyak, belum melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan di dalam kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan, dan kiranya melalui ibadah ini kami diteguhkan kembali untuk menjadi gereja yang ada dalam hidup yang saling mengasihi dan berrelasi akrab satu dengan yang lainnya, sehingga kehadiran kami menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat. Gereja-Mu bagai bahtera yang siap mengarungi samudra raya kehidupan. Amin. Gereja bagai bahtera, NKB 111 bait 1 dan 2. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Zaman menghempas yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berteri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah
hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Hari ini kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. NKB 111 bait 3 dan 5, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Membuat satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja Bagai Bahtera di laut yang seram. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, mari kita menyatukan hati, mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Tanpa Dikau maka kami semuanya akan binasa.
melewati gelombang laut dunia yang seram, maka kami yang lemah ini tidak bisa mengandalkan kekuatan diri. Ya Allah, pada saat ini kami berseru kepadamu sebagai gereja yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia, yang pada hari-hari ini juga turut bergulat dengan adanya pandemi COVID-19. Ya Allah, kiranya melalui sabda firman-Mu yang hendak kami jelang bersama, kami semuanya umat Tuhan di GKI Klaten, yang ada dimanapun saat ini, kiranya dikuatkan, dimampukan untuk menjadi bagian dari gereja yang punya relasi yang baik untuk bersama-sama menebarkan cinta kasih yang datangnya daripadamu. Roh Kudus mengiring kami semuanya, dan pemberitaan firman hari ini menjadi berkat atas setiap kami. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, apa bedanya ke gereja dan bergereja? Apa bedanya ke gereja dan bergereja? Bapak dan Saudara, ke gereja belum tentu sungguh-sungguh bergereja. Dalam kondisi normal, kalau kita bergereja itu berarti bersiap-siap dari rumah menuju Jalan Pemuda 195 dan berkumpul bersekutu di sana. Maka bisa mengatakan aku ke gereja. Dalam konteks gereja online saat ini, maka ke gereja berarti pada hari Sabtu dan Minggu di GKI Klaten, duduk bersama dengan keluarga mengikuti ibadah online yang diselenggarakan. Ke gereja memang bagian dari bergereja.
Tetapi bergereja dengan sungguh-sungguh tidak cukup dengan hanya ke gereja. Bapak dan Saudara, bergereja itu berarti menghidupi diri sebagai bagian dari gereja dan berlaku hidup sebagai gereja. Tidak hanya cukup datang ke gereja. Hari ini kita bersama-sama menggumuli sabda Tuhan dengan tema bergereja dalam kasih dan relasi. Maka tanpa bermaksud untuk membandingkan dengan gereja yang lain, namun dalam rangka apresiatif, bagi saya GKI adalah satu bentuk institusi gereja kasih yang memberdayakan umat, mulai dari kepemimpinan sampai pada pelayanan demi pelayanan. Pola bergereja GKI ini berpeluang besar untuk terbangunnya sebuah relasi untuk bisa bersinergi atas semua yang ada dalam gereja tersebut. Maka dari itu semua diundang untuk turut serta di dalam ambil bagian dalam kehidupan bergereja. Walaupun juga dalam peluang itu juga ada konsekuensinya, yaitu gesekan yang tidak sedikit karena perbedaan satu dengan yang lainnya, tentu dalam banyak hal. Mengapa bergereja harus memperhatikan kasih dan relasi? Yang pertama, kasih itu bisa saya katakan core of the core-nya dalam pengajaran dan implementasi gereja. Ayat 15 dan 21 Bapak dan Saudara saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kasih itu menjadi inti dari kehidupan bergereja. Sedangkan relasi itu akan menghubungkan, menggerakkan sehingga gereja menjadi sebuah organis, bukan sesuatu yang statis. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita bergulat dalam sebuah teks yang di sana menampakkan konsep trinitaris. Yesus mengajar, kemudian dia mengatakan ada unsur aku, ada unsur Bapa, dan ada juga unsur Roh Kudus. Kemudian dari relasional trinitarian inilah, maka hari ini akan menjadi model bagi kita membangun kehidupan bergereja yang di dalamnya ada kasih dan relasi yang terjalin. Bapak Saudara, tema ini penting. Karena kalau bergereja tanpa kasih maka bisa bayangkan apa yang terjadi di dalamnya, konsep pelayanannya, dan apa yang dilakukan untuk dunia ini. Dan tanpa relasi maka gereja tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang hanya akan memuaskan konsumennya saja. Maka hari ini mari kita membuka hati. Apakah selama ini aku hanya cukup ke gereja ataukah aku memang menjadi bagian dari kehidupan bergereja? Nah, kehidupan bergereja ini mari kita bangun dalam kasih dan relasional. Bagaimana? Yang pertama, mari kita bersama memahami peran kita masing-masing dalam bergereja. Konsep Trinitas yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini menjelaskan tentang 3 peran, yaitu
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun itu adalah Tuhan yang esa. Bapa adalah Allah yang mencipta dan hadir sebelum Yesus, namun menjadi sosok yang jauh dari manusia karena dosa yang dilakukan manusia. Namun Yesus yang adalah Allah mau bersolidar dengan manusia, datang ke dunia, dekat kepada manusia, mengajar, menuntun, dan membimbing kita untuk memanggil Allah yang jauh itu menjadi Allah yang sedemikian dekat dengan kita memanggil Bapa. Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kemudian hadir dan menjadi juru selamat. Yesus sejarah. Yesus yang hadir sebagai manusia, yang ada secara fisik terbatas oleh usia dan waktu. Namun karya Allah tidak terbatas pada kemanusiaan Yesus dan dilanjutkan melalui karya Roh Kudusnya. Semuanya berperan, tetapi dalam satu wadah Tuhan Allah yang esa. Potret inilah yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Bahwa dalam kehidupan bergereja, mari setiap kita masing-masing memahami peran yang ada. Pendeta punya peran utama dalam mengajar. Penatua punya peran dalam penata layanan. Aktivis menjadi motor yang membuat gereja bisa bergerak dinamis. Dalam kondisi sulit ini kita harus mengapresiasi tim multimedia dan tim ibadah. Karena bagi saya mereka yang saat ini harus berjuang keras. Dan itulah peran mereka, nyata adanya. Jemaat juga menjadi bagian yang tak terpisahkan sesuai dengan perannya masing-masing. Peran inilah yang harus kita pahami dan sadari bahwa di dalam gereja tidak ada istilahnya hangabehi. Ada perannya masing-masing. Sehingga kita memahami peran itu tidak akan tumpang tindih, mencampuri, merasa tahu dan lain sebagainya. Tetapi tahu akan porsinya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun kehidupan bergereja yang penuh kasih dan relasi. Tanggung jawab pada tugas panggilannya. Tentu peran bukan sekedar identitas, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar pajangan, melainkan mengandung tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Dalam kehidupan bergereja, kita sangat erat dengan istilah panggilan. Panggilan bukan dari manusia. Panggilan bukan dari pendeta penatua. Tetapi panggilan dari Allah sendiri. Untuk kita ini terlibat di dalam karya Allah melalui gerejanya. Saya katakan tadi GKI merupakan bagian yang terbuka. Gereja yang terbuka memberdayakan umat. Umat dipanggil untuk ayo bersama-sama menghidupi bergereja kita dengan mengambil peran masing-masing. Kemudian peran itu dinyatakan dengan tanggung jawab akan tugas dan panggilannya. Ada di antara kita yang terpanggil untuk ya aku menjadi PNK. Maka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Aku terpanggil untuk menjadi bagian dari kepenatuaan. Mari lakukan dengan yang terbaik. Oh Tuhan berikan talenta aku untuk mendampingi remaja, pemuda, sekolah minggu. Mari bertanggung jawab atas tugas panggilan yang sudah kita respon
tersebut. Ketika itu dihayati Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menjalankan bukan dengan terpaksa, melainkan dengan sukacita dan syukur. Dengan sukacita dan syukur karena kita dipercaya oleh Allah untuk terlibat dalam karyanya melalui kehidupan bergereja. Yang 3 utama pilarnya harus kita tahu: bersekutu, melayani, dan bersaksi. Gereja harus menjadi wadah untuk kita bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Yang ketiga, kita harus mengimplementasikan atas peran dan juga tugas panggilan kita. Dengan apa? Dengan saling mendukung dalam karya kasih. Trinitas meneladankan kepada kita sebuah relasi yang ideal. Tidak boleh merasa lebih dibandingkan yang lain. Tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa semuanya. Tidak butuh yang lain. Tidak. Melainkan membutuhkan dukungan dari yang lainnya. Yohanes pasal 14 ayat 16 dinyatakan di sana ketika Yesus mengatakan bahwa waktunya akan tiba. Aku tidak akan terus bersama-sama dengan kalian di dalam dunia ini. Tetapi aku meminta kepada Bapa, ayat 16, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Mari setiap kita menjadi bagian dari gereja yang menyadari akan peran dan tanggung jawabnya, kemudian saling mendukung dalam mewujud nyatakan karya kasih di dalam gereja kita maupun di tengah-tengah masyarakat yang ada. 2 lagu kita nyanyikan bersama, kita diingatkan gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera yang berada di samudera raya. Maka mari kita bersama-sama sekarang menghayati. Kita diajak untuk ambil bagian dalam kehidupan bergereja. Dan kemudian kita mau membangun kehidupan bergereja seperti apa? Saya memikirkan bahtera itu kapal. Maka kapal apa yang akan kita bangun bersama di tengah-tengah kota Klaten ini? Apakah gereja sebagai kapal pesiar atau gereja sebagai kapal penjala ikan? Kita bersama-sama mau membangun gereja seperti bahtera yang seperti kapal pesiarkah? Yang setiap saat, setiap berproses, maka yang ada di dalam benak kita, misalnya setelah ibadah online saat ini, maka apakah pertunjukannya cukup memukau? Maka kalau ibadahnya begitu-begitu saja, tidak ada gairah. Kemudian jemaat menjadi orang-orang yang selalu berpikir, apakah saya terhibur? Bukan terberkati. Apakah saya dinyamankan sebagai anggota jemaat maupun simpatisan? Seberapa baik saya dilayani? Dan itulah seringkali yang menjadi dasar bagi kita untuk bergereja seperti apa yang kita bangun. Ya kita bangun yang sedemikian rupa itu. Kalau enggak, rasanya berbeda. Atau kemudian saya berpikir, ataukah kita akan bersama-sama membangun gereja yang siap menebarkan jala? Apa maksudnya? Bapak Saudara, mari kita menjadi gereja Tuhan yang tidak harus punya mimpi untuk menjadi gereja kapal pesiar. Kapal penjala ikan itu cukup dengan apa yang ada. Namun siap untuk melakukan tugasnya
menebarkan jala. Tidak harus sama dengan kapal-kapal yang besar, tetapi dengan apa yang ada. Mari Bajem Mireng, Bajem Pesu, Posjem Karangri, jangan rendah diri. Dengan apa yang ada, menghayati diri sebagai gereja bak kapal yang siap menebarkan jala kasih kepada siapapun. Dengan demikian maka kita akan menjadi jemaat yang siap berkontribusi. Siap untuk dilatih, diperlengkapi. Siap untuk berdedikasi. Hormat setia dan bersedia diajak bekerja sama dengan sang kapten dan tidak maunya sendiri. Maka dengan demikian kita akan menjadi bahtera yang memang siap untuk menjalankan tugas. Dan kita di dalam bahtera itu bersatu padu, bersinergi untuk menebarkan kasih menjala manusia. Bapak saudara, mari kita bersama-sama menghayati minggu ini dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah selama ini aku hanya cukup ke gereja? Ataukah aku akan menjadi bagian kehidupan yang nyata atas bergereja? Bergereja ibarat bersama dalam bahtera yang mengarungi samudra raya dengan segala dinamika relasional ke dalam dan keluar menuju satu tujuan mulia, yaitu menebar kasih. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita menyatukan hati, menaikkan syafaat kita. Ya Allah, pada hari ini kami bersyukur. Kami boleh diajak untuk introspeksi diri. Apakah selama ini kami menjadi orang-orang percaya hanya cukup datang ke gereja dan tidak bergereja? Ya Allah, mampukanlah kami untuk menghayati diri sebagai bagian dari gereja yang sudah seharusnya memahami akan peran kami di tengah gerejamu, melakukan dengan penuh tanggung jawab akan tugas dan panggilanmu. Dan kami pun bersedia untuk saling mendukung, mewujud nyatakan karya kasih-Mu. Berkatilah kami para pendeta, para penatua, aktivis, dan juga segenap anggota jemaat dan simpatisan yang ada. Kiranya mulai hari ini kami memahami bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya meneladani karya Allah di dalam Allah Tritunggal. Kami harus terus melanjutkan karya Allah di tengah gereja Tuhan
dan di tengah masyarakat. Mampukanlah kami, Gereja Kristen Indonesia Klaten, baik yang pusat, di Bajem maupun di Posjem. Kiranya setiap kami hari ini memahami bahwa kami tidak boleh hanya sekedar menjadi penikmat, tetapi kami semuanya harus ambil bagian dalam kehidupan bergereja. Kami rindu di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan membangun gereja yang siap untuk berkarya menebarkan cinta kasih. Terkhusus di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, mampukanlah gereja untuk saling mengasihi, walaupun jarak sementara memisahkan kami. Mampukanlah kami untuk juga dapat berkarya dengan yang terbaik, memberikan perhatian kepedulian bagi anggota jemaat simpatisan dan masyarakat yang mungkin saat-saat ini sangat terdampak oleh keadaan yang ada. Beberapa program yang ada kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kelancaran. Secara khusus untuk program Diakonia Tanggap COVID-19. Di dalam rangka kami membantu mereka yang berkekurangan secara berkelanjutan. Kiranya jemaat-jemaat dapat mendukung, berbagi kasih, dan gereja pun akhirnya dapat mewujud nyatakan karya kasih sesuai dengan peran dan tugas kami masing-masing. Terima kasih Allah, kami juga menyatukan hati berdoa untuk vaksin yang diperlukan menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kiranya kasih dan karya Tuhan mengiring semua lembaga yang saat ini berjerih payah untuk menemukan jalan keluarnya. Seru doa, permohonan serta ucapan syukur kami bersama-sama kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita mengucap syukur untuk persembahan. Majelis Jemaat GKI Klaten memberikan beberapa alternatif, yaitu 1. Dengan cara transfer untuk GKI Klaten bisa transfer ke rekening BCA Klaten dengan nomor 0306 599300 atas nama GKI Klaten, atau dengan scan QR kode rekening GKI Klaten yang dapat dipakai pada aplikasi keuangan atau fintech yang terinstal di handphone, dapat juga digunakan untuk internet banking. 2. Datang langsung ke gereja pada hari Minggu atau pada hari kerja sesuai jam kantor. Kotak persembahan disediakan di depan pintu gereja. Berlaku untuk persembahan mingguan dan persembahan lainnya, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. 3. Bila tidak bisa transfer atau datang langsung, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi memungkinkan atau normal kembali. Jemaat Tuhan, bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan
bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang lagi ke depan hadirat-Mu ya Bapa, di mana kami akan membawa persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah menyiapkan persembahan ini, dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di atas muka bumi ini. Dan apabila di dalam kami menyampaikan persembahan kami ini, terselip salah dan dosa kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya, mengiring persembahan kita. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama dengan dunia ini sedang menghadapi badai COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Namun kita diingatkan untuk setiap kita mengambil peran yang positif di dalam kehidupan bergereja yang penuh kasih. Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama menjadi bagian dari bahtera Tuhan yang siap untuk menebarkan terang dan cinta kasih Tuhan. Kidung Jemaat 338, marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah,
menebarkan terang dunia. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu padu dalam kasih dan relasi, membangun kehidupan bergereja, serta mengarahkan hati senantiasa hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya.